Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatihul hadun Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wa sahbihi khususan afan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ma syara'a min ad-din wa hada ila siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan yang insyaallah penuh barokah ini. Kita melanjutkan pengajian kitab Yaqutun Nafis. Namun sebelum melanjutkan ke bab yang selanjutnya, ada sedikit beberapa pemahaman mungkin yang harus disempurnakan. Itu coba dibuka kembali kemarin tentang arkanus shalah. Itu pada bagian sujud. Itu kan ada wasyartuhu aidan Allah yasjuda ala mahmulin lahu yataharrak bi harakatihi illa ma fi yadihi min minzilin wa nahwihi fala yadur. Ketemu nggak? Jadi kemarin kan kalau misalnya kita sujud itu kan ada 7 anggota sujud. Itu sebagian. Jadi sebagian ya, bukan harus nempel semua. Jadi umpama misalkan tutupan rambut beberapa gitu nggak masalah gitu. Yang jelas untuk jabha ini adalah yang diwajibkan hanyalah sebagian daripada jabha ini. Kemudian kedua telapak tangan. Nah, telapak tangan ini nggak harus nempel kulit dengan tempat sujudnya, tapi boleh misalkan ketutupan sesuatu itu masih boleh. Karena di situ khilaf, ada yang mengatakan memang untuk telapak tangan ini kalau nggak salah itu wajib menempel, tapi ada yang mengatakan bahwasanya telapak tangan yang kulitnya ini dia itu hanya cuma sunnah saja, artinya boleh tertutup dengan kain misalkan. Ini wakilah ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan ini tuh yang wajib itu ya emang telapak tangannya. Ada yang mengatakan telapak tangan ini cuma sunnah, artinya ini wajib menempel, cuman mau kehalang kain atau apa itu masih bisa gitu. Itu kan 1, 2, 3, terus kemudian lutut. Kalau lutut jelas harus ketutup ya, dalam arti ini aurat. Terus kemudian bagian butunul asobi, ba'du butunil asobi, asobi rijl, maksudnya kalau misalkan sujudnya gini itu nggak sah, tapi harus ditekan sedikit seperti ini ya, harus ada sebagian daripada bagian dalam ujung, bagian dalam jari kaki itu yang nempel ke tempat ini. Nah kemudian pada redaksi dan ini apa? Dan jabha ini tuh nggak boleh menempelnya di benda yang mana benda itu ikut bergerak ketika kita bergerak. Jadi misalkan kita pakai surban yang panjang, misalkan panjangnya segini, terus ketika kita ruku ikut gerak, kita berdiri ikut gerak, terus ketika kita pokoknya ikut gerak, terus kemudian kita sujud ini menghambat, terus kita sujud di sini, maka tidak sah seperti itu kan. Nah, tapi kalau misalkan kita bawa itu misalkan surbannya itu surban yang saking panjangnya misalkan sampai menjulur, dan menjulurnya ini ujungnya ini ketika kita berdiri nggak gerak, terus ruku nggak gerak, itu tetap sah kalau kita menempelkan jabah kita di tempat tersebut atau di situ. Tapi illa ma fi yadihi min mindilin wa nahwihi fala yadur. Kecuali sujudnya itu pada sesuatu yang ketika misalkan di tangannya itu dia membawa mindil atau tisu atau khirqah atau kain kecil istilahnya lah, mindil. Nah itu kemarin saya dapat keterangan dari Habib Ali Bakir itu, dan beliau dicontohkan dari gurunya itu tersebutnya seperti ini. Misalkan kita sholat, terus kemudian kita itu seperti ini misalkan. Kalau kita sholat terus di sini kita bawa ini. Waktu sini kan harusnya ini diangkat nggak? Misalkan ini kan kita sholat bawa ini misalkan, nah seperti ini. Terus kemudian kita mau sujud, ruku, iktidal,
Nah, terus ketika kita sujud, terus ini kita lempar. Nah, barangkali misalkan itu kotor, anggap aja. Nah, terus kita dilempar gini, terus kita sujudnya di sini. Nah, seperti ini. Terus ketika misalkan berdiri terus ini di bawah lagi itu sah, tetap sah. Makanya dikasih koyet illa mafiyadihi min mindilin. Meskipun ini seakan-akan ikut gerak kan ketika di sini kan, tapi ini dianggap nggak gerak karena benarnya kecil. Bukan seperti yang misalkan kayak surban. Nah, kalau misalkan surban seperti ini, nah surban seperti ini kan otomatis misalkan segini kan. Nah, misalkan segini. Nah, ini kan gerak. Terus gini gerak, terus gini kan gerak. Nah, kalau ketika kita sujud di sini, nah ini yang nggak sah. Tapi kalau misalkan seperti ini, misalkan itu kan nggak gerak kan, kelihatan nggak sih? Nah kayak gini. Nah, seperti itu misalkan saking panjangnya gini kan, maka ketika kita gini kan nggak gerak, segini nggak gerak. Maka ketika kita sujud di sini, maka masih sah seperti itu. Soalnya ujungnya ini nggak gerak seperti itu. Itu berkaitan dengan sujud. Terus kemudian yang masalah kemarin rukun qasir sama rukun tawil, itu Rahmat tanya kan, seperti apa kadar tawil sama kadar qasirnya seperti itu kan. Nah, di sini dijelaskan yang di taklik nomor 5, wal julusu baina sajadata ini itu kan wasyartuhu Allah yaksida bihi ghairahu wa alla yutawwilahu fawqa dzikrihi al-masyru' fihi qadru aqalli tasyahudi amidan aliman wa kadal i'tidalu syartuhu alla yutawwilahu fawqa dzikrihi al-masyru' fihi qadru al-fatihati amidan aliman. Maksudnya gini, kalau duduk di antara dua sujud itu batasan dia itu dikatakan masih qasir, itu adalah ketika kita membaca zikir yang dimasyru'kan. Sekarang apa? Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, seperti itu. Atau yang membaca itu tapi misalkan panjang bacaan kita itu hanya sebatas aqalli tasyahud. Jadi nanti ada aqalli tasyahud itu kalau nggak salah itu lebih pendek daripada yang kita baca istilahnya, kayak apa ya? Nanti tak carikan dia gitu. Pokoknya aqalli tasyahud itu menjadi batas, bahasa sepanjang aqalli tasyahud itu menjadi batas bahwasanya di situ tutup dan darut itu masih dikatakan rukun qasir. Tapi kalau kita membaca doa-doa misalkan anggap aja misalkan istighfar, astagfirullahaladzim, tapi melebihi daripada aqalli tasyahud, maka itu sudah dikatakan batal karena melampaui rukun qasir. Begitu juga dengan i'tidal. Kalau i'tidal kadar pendeknya itu adalah ya yang dimasyru'kan, misalkan Rabbana lakal hamdu mil ussamawati wa mil ardi wa mil masjid wa mil itu kan Rabbana lakal hamdu mil ussamai wa mil ardi wa mil masjid min syai'in ba'du itu kan. Itu atau kalau misalkan nggak baca itu, baca misalkan sekedar Fatihah. Jadi kalau misalkan kita baca zikir-zikir yang lain lebih dari panjangnya Fatihah, maka itu sudah dianggap menyalahi rukun qasir. Nah, tapi rukun qasir untuk i'tidal itu dikecualikan di rakaat-rakaat terakhir semua sholat. Jadi di semua sholat itu di rakaat terakhir itu rukun qasir i'tidal tidak berlaku. Artinya boleh memanjangkan bacaan di i'tidal, misalkan mau kunut setiap sholat, kunut nazilah misalkan, maka itu tidak apa-apa, tidak membahayakan sholat itu, dalam arti tidak menjadikan sholat itu menjadi batal. Seperti itu. Terus kemudian setelah itu ada lagi peralatan, yaitu tentang at-tasyahud al-akhir, yang bacanya yang at-tahiyatul mubarakatuh sholatu thayyibatulillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu ya kan dikatakan at-tasyahud akhir adalah al-ma'ti bihi akhira kulli sholatin. Itu satu-satu yang datang pada akhir ujungnya setiap sholat. Masyhur itu dibacaannya kan wala yustaru tartibuhu, artinya at-tahiyatul mubarakatuh sholatu ibadillah itu nggak harus urut, nggak harus tartib. Misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu baru at-tahiyatul mubarakatuh sholatu ibadillah, itu boleh. Artinya di situ nggak ada syarat tartib. Yang jelas itu sikonya itu harus dibaca. Wala muwalatuhu, artinya dan juga tidak disyaratkan harus muwalah menurut Ibnu Hajar. Artinya mungkin boleh misalkan setelah itu terus diam dulu lama gitu kan.
10 menit terus baru dilanjutkan seperti itu boleh. Terus kemudian selanjutnya di situ ada wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, maksudnya kan yang apa Rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itu kan. Nah itu juga dia itu yang, tapi kalau untuk salam ini dia itu harus datang setelah tasyahud. Makanya kan fala yajuzu taqaddumuha ala shay'in minhu. Tapi wala tushtaratu al-muwala bainahuma, artinya antara tasyahud dengan sholawat itu enggak wajib muwala, artinya boleh ada fasal yang tawil. Yang jelas sholawat itu harus setelah tasyahud. Di sholawatnya itu cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad saja, itu yang menjadi rukun. Karena wa ala ali sayyidina Muhammad itu kalau di tasawuf awal itu tidak sunnah. Tapi kalau di tasawuf akhir dia itu menjadi abad. Artinya kalau sholawat alal ali ini ditinggalkan maka disunahkan untuk sujud sahwi. Terus kemudian wat tartibu ai tartib bainal arkan kama dzukir. Fa in ta'ammada tarkahu kan saja qabla ruku'i batalat sholatuhu. Jadi misalkan kita sengaja nggak tertib, sudah tahu setelah ruku itu itidal, setelah itu baru sujud, terus kemudian tiba-tiba kita itu misalkan setelah ruku langsung sujud. Nah maka kalau setelah ruku langsung sujud ini kita lakukan secara sengaja, maka sholat kita menjadi batal. Tapi kalau misalkan kita melakukan setelah ruku itu langsung sujud, atau misalkan setelah baca surat walam yakul lahu kufuwan ahad terus langsung sujud, nah, maka dilihat kalian ini posisinya dalam keadaan tidak sengaja loh ya. Ini kan kalau sengaja batal, tapi kalau tidak sengaja dilihat. Kalau misalkan terlanjur turun ke sujud, walam yakul lahu kufuwan ahad terus tiba-tiba dia sujud, terus kemudian duduk di antara dua sujud, terus kemudian sujud lagi. Nah, di situ dia ingat kalau misalkan dia belum ruku, maka dia ketika itu juga wajib langsung berdiri lagi, terus kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian langsung diteruskan sujud, duduk di antara dua sujud, terus kemudian sujud lagi, terus kemudian baru lanjut ke rakaat selanjutnya seperti itu. Itu kalau dia ingatnya sebelum melaksanakan apa yang semisalnya. Dia kan ingatnya kan, dia kan lupa ruku, ingatnya pas sujud. Berarti kan dia belum melaksanakan ruku yang semisal yang dia lupa. Tapi kalau misalkan dia nggak ingat, langsung turun sujud. Terus kemudian duduk sujud. Kan belum rukuk belum i'tidal kan. Dia langsung sujud, duduk di antara dua sujud, terus kemudian sujud lagi, kemudian berdiri lagi, kemudian rukuk. Nah, dia kan sudah melakukan rukuk yang semisal kan. Maka rukuk yang ini itu dianggap rukuk yang pertama. Dan antara dia dari berdiri, maksudnya antara ini pas sujud ini, maka yang sujud lupa tadi itu, yang sujud meninggalkan rukuk sujud, terus sujud lagi, terus berdiri, itu tidak sah, tidak ada istilahnya, tidak dihitung. Terus ketika dia rukuk yang kedua itu, yang semisal yang dia tinggalkan tadi itu, maka itu yang dianggap rukuk rakaat pertama. Otomatis nanti ujungnya dia rakaatnya bakal nambah seperti itu. Begitu juga nanti kalau misalkan sholat jamaah. Kalau misalkan sholat jamaah, ketika kita misalkan lupa untuk lupa meninggalkan satu rukun. Kan pasti kita jamaah. Sangat jamaah itu kan kita harus mengikuti gerakan imam. Maka gimana caranya? Ya udah kita ikut gerakan imam dulu aja. Tapi nanti misalkan imam sudah salam, kita nambah satu rakaat. Karena apa? Karena kita meninggalkan apa yang wajib bagi kita. Misalkan lupa nggak Fatihah gitu. Maka ketika saat itu juga maka kita setelah imam salam terus kita nambah satu rakaat lagi seperti itu ya. Misalnya kalau misalnya sholat munfarid lupa Fatihah itu kayak jarang surahnya. Kalau sholat munfarid mungkin yang lupa adalah mungkin gerakannya. Tapi kalau misalkan sholat jamaah itu biasanya yang lupa itu biasanya Fatihah. Karena di Fathul Mu'in juga beberapa kali disebutkan yang dijadikan surah itu, kalau yang saya ingat masalah Fatihah itu. Seperti itu ralatan untuk yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pembahasan kita pada malam hari ini. Masuk bab syarat sahnya sholat. Seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwa syarat wajib itu adalah ketika itu semua poin-poinnya itu ada pada diri kita, maka kita wajib sholat.
karena kita wajib sholat, ya maka kita harus menjalankan sholat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, aturan-aturan yang berlaku itu apa? Salah satunya adalah masalah syarat-syarat sah ini. Jadi kita kewajiban melakukan sholat misalkan karena kita misalkan balik terus pernah Islam, tapi kita murtad misalkan. Otomatis ketika kita karena kewajiban itu kan kita wajib melaksanakan sholat itu. Tapi ketika kita melaksanakan sholat itu maka kita harus mengikuti aturan-aturannya. Misalkan apa? Ya syarat saya sholat itu kan harus Islam. Nah, maka ketika itu juga ya kita kalau mau melakukan sholat ya kita harus masuk Islam terlebih dahulu. Misalkan harus wudhu, harus apa dan nanti yang akan kita sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Surutu sihhatis shalah. Syarat-syarat sahnya salat. Surutu sihhatis sholati khamsata asyara. Syarat sahnya salat itu ada 15. Yang pertama al-islamu al-islamu bil fi'li. Kalau kemarin di syarat wajib itu adalah al-islamu walau fi ma madha. Tapi kalau di syarat sah itu adalah al-islamu bil fi'li. Artinya ya saat ini juga ketika kita sholat itu kita harus posisinya harus ya memang sudah Islam gitu. Artinya saat dia sholat itu karena jadi kita tuh kena kewajiban sholat tapi kita nggak bisa memenuhi yang ini. Misalkan apa orang murtad karena kan al-Islam fi ma madha pernah Islam. Terus kemudian ketika dia punya kewajiban sholat, terkena kewajiban sholat, posisi dia masih murtad, otomatis dia nggak memenuhi syarat sah yang al-islamu bil fi'li ini. Maka sebelum dia sholat, ya dia harus Islam dulu. Terus kemudian yang kedua, wat tamyizu dan tamyiz. Tamyiz di sini maksudnya adalah akilan. Dia harus berakal. Maka tidak sah kalau misalkan dia mungkin pernah Islam, tapi di syarat wajib pasti ada tamyiz juga kan. Kemarin syarat wajib tamyiz otomatis ya. Ketika balik saja ya. Balik saja. Al-aql itu dalam arti at-tamyiz. Artinya sama berarti tamyiz. Harus tamyiz. Karena gini, karena balik itu bukan menjadi syarat sah. Artinya dia belum balik pun dia sholat tetap mendapat pahala. Asalkan dia tamyiz. Paham ya? Jadi balik itu memang menjadi syarat wajib. Tapi kalau misalkan dia masih sobi terus dia sholat tetap sah selama dia memenuhi syarat-syarat sah yang disebutkan. Karena syarat sah yang disebutkan itu nggak ada disebutkan balik, maka tamyiz pokoknya dia sudah bisa membedakan misalkan ya sudah bisa mikir lah dan nalar, maka dia sholatnya dianggap sah. Jadi kelihatan bedanya. Misalkan terus gimana tuh anak kecil ngimami sholat? Jadi tinggal kita lihat apakah anak kecil itu memenuhi syarat-syarat ini apa enggak gitu. Paham ya? Misalnya anak kecil ngimami ibunya sholat, ya sah-sah saja selama dia al-Islam pertama. Terus at-tamyiz. Nah ini dua tamyiz. Terus yang ketiga watuhulul waqti ay ma'rifatu dukhulil waqti. Artinya dia sholatnya itu ya harus tahu bahwasanya sholatnya dia ini itu memang masuk pada waktunya. Baik mengetahui masuknya waktu itu secara yakin karena mungkin dengar azan atau dengar lihat jam gitu kan, atau benar-benar meneliti yang kemarin yang azil misalkan dia tahu di padang pasir terus lihat bayangan. Audhonan misalkan ya kelihatan ini sudah siang terik panas misalkan, pas ini udah waktu zuhur misalkan. Audhonan bil ijtihad. Au taqlidan indal ajzi anhuma, atau misalkan dia posisi mungkin di tempat yang tidak bisa melihat tanda-tanda sholat, tapi mungkin ada temannya yang mungkin nge-WA misalkan, ini udah waktu, nah, berarti sekarang dianggap sudah masuk waktu sholat. Itu yang dukhulul waktu baik yakinan au dhannan. Terus syarat sasanya itu wal ilmu bi fardiyatiha, yaitu mengetahui bahwa sholat itu hukumnya wajib. Ini mengetahui bahwasanya sholat itu yang dilakukan itu adalah ya emang sholat yang fardu. Falau tarudata fi fardiyatiha au i'taqadaha sunnatan maka lam tanaqid. Misalkan dia ragu sholat zuhur ini sunnah apa wajib, atau bahkan mengira bahwa zuhur itu sunnah, maka sholatnya tidak sah.
Kemudian selanjutnya wa alla ya'taqida fardhon min furudiha sunnah. Yaitu tidak meyakini bahwasannya fardunya sholat itu sunnah. Ai muayyana, artinya kalau fardu muayyan maksudnya apa itu namanya Fatihah, itu kan harusnya fardu, atau ruku itu kan harusnya fardu, terus dia kemudian yakin bahwasanya enggak, Fatihah itu sunnah lah, maka sholat dia batal atau tidak sah. Karena itu sudah jelas-jelas fardu tapi diyakini sunnah. Berbeda halnya kalau misalkan mubham. Gimana pengetahuan yang mubham atau keyakinan, bukan keyakinan, ya pokoknya pengetahuan yang mubham itu gimana? Kan i'taqada anna wahidan minhuma min ghairi ta'yin sunnah. Jadi maksudnya antara fardu sama sunnah. Dia tuh nggak tahu yang mana yang fardu, yang mana yang sunnah. Pokoknya saya tahunya salah satu itu ada yang fardu, ada yang sunnah misalkan. Pokoknya dia dalam satu sholat itu ada yang fardu, ada yang sunnah lah. Maka dengan pengetahuan seperti ini, dia sholat, maka dia sholat tetap sah. Asal nggak langsung nembak, misalkan sujud itu sunnah gitu. Dengan PD, sujud itu sunnah. Nah, maka itu sudah sholatnya nggak sah. Maka itu berarti kalau misalkan dia mengetahuinya bahwasanya salah satu dari keduanya atau dari beberapa banyak rukun-rukun itu ada yang bukan rukun, dari berbagai macam afal sholat ada yang sunnah, ada yang wajib, maka tidak menjadi masalah gitu. Dan juga berbeda lagi, artinya tidak menjadi masalah ketika apa? Kalau dia meyakini atau mengetahui bahwasannya semua yang diminta dalam sholat itu fardu. Jadi misalkan, pokoknya apa yang kita lakukan dari takbir, angkat tangan segala macam dianggap fardu semua, maka hal itu juga tidak menjadi masalah. Au anna ba'daha fardun wa ba'daha sunnah. Atau juga misalkan itu tadi, sebagian ada yang fardu, ada yang sunnah, itu juga tidak menjadi masalah. Yang pasti walam yaksid bi fardin muayyanin as-sunnah. Yang pasti jangan sampai, atau kalau misalkan dia itu tidak bermaksud satu fardu muayyan ternyata dianggap sunnah, yaitu tidak apa-apa. Fa innahu la yaduru aidon. Jadi paham ya? Pokoknya intinya jangan sampai menganggap fardu itu sunnah. Tapi kalau misalnya kita pukul rata semua itu fardu, tidak menjadi masalah. Atau pokoknya ada yang fardu, ada yang sunnah, itu tidak apa-apa. Terus syarat yang selanjutnya yaitu at-thaharatu anil hadasaini. Jadi kemarin kan termasuk syarat wajib adalah ketika dia sudah terputus daripada haid dan nifas. Itu sudah menjadi kewajiban. Tapi karena dia punya kewajiban terus pengen sholat, ya maka sholat yang secara sah itu syaratnya harus thaharah anil hadasaini. Jadi kalau misalkan perempuan terputus haidnya, meskipun belum mandi, itu otomatis dia langsung kena kewajiban sholat di saat itu juga. Tapi nanti ketika dia mau sholat, ya dia harus bersuci dahulu. At-thaharatu anil hadasaini ay al-asghar wal akbar bima'in au turabin. Fa illam yajidhuma shalla li hurmatil waqti wa aada. Jadi kalau misalkan nggak bisa bersuci dengan air atau dengan debu, maka dia ya udah sholat dalam posisi masih punya hadas dihormati waktu, tapi nanti harus mengulang. Itu syarat yang ke-6. Itu toharo anil hadasain. Terus yang syarat selanjutnya, syarat yang ke-7 itu at-toharatu anin najasati fis saubi wal badani wal makan. Itu dia itu harus suci dari najis. Yang harus suci apanya? Baik pakaiannya maupun badannya, maupun tempatnya. Sini maksudnya adalah at-toharo anin najasa ghairil ma'fu. Jadi toharo itu harus suci dari najis-najis yang tidak dimaafkan. Termasuk apa saja yang najis yang dimaafkan? Jadi najis yang dimaafkan itu diantaranya ialah mahalul istijmar fi haqqi nafsihi. Artinya misalkan ada orang cebok atau istinja tapi dengan hanya menggunakan batu saja, itu bagi dirinya itu sebenarnya dianggap belum suci. Karena apa? Ya karena mungkin masih ada asar-asar yang tersisa meskipun nanti tidak bisa dicongkel. Itu sebenarnya ada najisnya tapi najis yang dimakfu.
tapi di makfunya itu hanya untuk fi haqi nafsihi. Artinya apa? Ketika mungkin ada orang yang dia itu atau anak kecil yang diistinjai dengan batu, kemudian dia kok naik di atas orang yang sholat, maka orang yang dinaiki tadi menjadi batal. Karena apa? Karena dia dinaiki oleh benda najis, mutan najis. Karena apa? Dia ini menjadi dimakfu ya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Artinya kalau dia naik ke orang lain, ya orang lain tadi karena dinaiki oleh orang yang diistijmar, maka sholatnya menjadi tidak sah. Yang di sini wa minal mafiyana kalau di mu'nis mahalul istijmar fi haqqi nafsihi. Yang ngono men yo. Terus selanjutnya ada lagi yang dimafhum misalkan apa? Wa baulu warawasul dzubab. Itu ada kencing atau kotorannya lalat, itu juga dimakfu. Kalau alam kita apa bisa melihat kencingnya lalat seperti apa ya? Siapa yang pernah lihat kencingnya lalat? Terus yang ketiga ada nanti darahnya hewan atau darahnya sesuatu atau darahnya hewan yang dia itu kalau misalkan darah itu pecah, itu tidak ada alirannya atau tidak mengalir. Seperti apa? Misalkan di sini disebutkan kalkumali wal barohis, seperti kutu wal barohis. Kalau alam setahu saya barohis ini bukan kepending-kepending yang kita tahu di sini ya. Karena itu kepending itu sekalipun nanti itu kan dia bisa mengalir. Kalau alam nanti mungkin perlu. Yang jelas kalau kumal itu artinya kan kutu. Kalau barohis itu ada sih kayak semacam apa ya. Biasanya itu kalau yang katanya dulu tuh kalau rumahnya orang Arab itu kan dari tanah itu biasanya banyak barohisnya. Nah, itu mungkin karena saking kecilnya atau saking mungkin krempengnya nggak ada darah yang mengalir. Terus selanjutnya yang termasuk makfu itu adalah darahnya bisul dan nanahnya bisul atau darahnya bercampur nanah yang keluar dari bisul. Dia itu dimakfu meskipun banyak selama keluarnya tadi itu tidak hasil perbuatan yang punya bisul tadi itu. Ya, dan tidak melewati tempatnya. Jadi misalkan bisulnya sekuku jempol ini. Jadi meskipun banyak, tapi kalau misalkan itu meletus sendiri dan masih di sini, maka itu masih dimakfu. Nanti keterangan itu bisa dibaca di mu'nis. Yang penting pernah dengar aja. Kalau misalkan nggak disengaja tapi banyak dan terus melebar, nah maka ini tidak dimakfu. Meskipun tidak sengaja, karena melewati tempat-tempatnya. Bisa jadi gini, mungkin pas tahiyat bisul di sini misalkan atau di mana misalkan di sini otomatis kan tempatnya kan datar kan barangkali harus meletus tapi dia banyak tapi masih tetap di sini ya bisa saja kan enggak. Nah berarti kalau melebar otomatis udah enggak makfu sebenarnya. Kalau dia sadarnya baru setelah sholat saya diteruskan dulu kayak di akhir nanti ada walam yakhtalit bi ajnabiyin min ghairi jinsihi, dan dia dikatakan makfu tadi kalau tidak sengaja meskipun banyak dan tidak melewati tempatnya dan juga tidak boleh tercampur dengan barang lain selain jenisnya, misalkan tercampur apa misalkan air wudhu yang netes atau apa itu, maka otomatis sudah tidak menjadi makfu. Wa illa artinya kalau misalkan tercampur atau kalau misalkan dia itu melebar atau kalau misalkan dia itu disengaja, maka ufiyaan kolili fakot yang dimaafkan hanya yang sedikitnya saja. Jadi beda ya, kalau banyak itu 3 koi tadi, tapi kalau sedikit meskipun disengaja meskipun itu nggak masalah. Nah kadar sedikit ini saya tanya ke Ustaz lagi juga ya kadarnya sesuai uruf. Kalau uruf mengatakan sedikit ya berarti sedikit, kalau uruf mengatakan banyak ya berarti banyak, tapi kalau misalkan ragu apakah ini sedikit atau banyak ya maka dikatakan sedikit. Terus yang makfu lagi adalah qalilut damin ajnabiin min ghairi mughalladin, yaitu sedikitnya darah dari orang lain atau dari hewan lain, pokoknya dari selain kita, tapi yang selain kita itu bukan mughallad, artinya bukan anjing, bukan babi, bukan yang lahir dari keduanya atau yang salah satunya.
Wa an yasiriti nitoriqil mutayaqqan najasatuhu malam tabqa ainuhu mutamayyiza. Dan juga yang dimaafu itu adalah sedikit tanahnya jalanan itu sedikit ya. Yasir, meskipun kita yakin bahwa di situ ada najisnya. Tapi najis bukan najis yang aini. Artinya mungkin kita tahu misalkan di radius ini pernah dikencingi kucing misalkan. Tapi yang terkena ke kita itu misalkan sedikit saja itu, maka itu tidak apa-apa. Dimaafu. Misalkan asalnya sudah hilang, baunya nggak ada, terus wujudnya nggak ada, warnanya nggak ada. Terus yang dimaafu selanjutnya adalah qalilidam haidin wari'afin atau waru'afin. Sedikitnya darah haid dan juga darah mimisan. Allah alam gimana haid yang mungkin terkena kepakaian masih sedikit, terus belum disucikan mungkin, terus dia mandi, terus kemudian pakai sholat pakaian itu barangkali seperti itu tasawurnya. Kalau darah mimisan kan jelas lah sedikit pas sholat terus ada sedikit, atau misalkan kecipratan sedikit ya nggak masalah. Terus yang dimaafu lagi adalah wakasiruhu fi haqqil mustahadho, dan juga darah yang banyak tapi darahnya orang yang mustahadho itu dimaafu. Artinya orang mustahadho meskipun keluar darah banyak, tapi dengan cara yang itu tadi ya, misalkan harus disucikan dulu sebelum sholat, terus kemudian di waktu sholat disucikan, wudhu langsung sholat, tapi di apa istilahnya disumpel dulu. Terus juga kasirul baul fi haqqis salisil, yaitu banyaknya kencing misalkan fi haqqis salis. Maksudnya walau alam gimana, apa mungkin ditampung apa gimana, pokoknya jelas. Walau alam salisil baul itu mungkin bisa jadi. Kaisa mungkin. Beser ya mungkin bukan sing beser sing kita artikan iku ya, mungkin sing kita alami ya. Berarti gue emang bener-bener. Ya mungkin. Iya. Semono terus. Nah, makanya sekalipun banyak, tapi ya, sekali lagi ketika tata caranya sudah dilakukan, wudhu misalkan disucikan di waktu, pokoknya masuk waktu ya disucikan, terus langsung wudhu, terus langsung sholat. Tapi ketika kok masih keluar ya wes berarti dimaafu. Dan yang semua tadi itu dimaafu baik terkenanya nanti di badan maupun di pakaian. Nah, tapi kalau misalkan yang kotoran lalat itu tadi, itu hanya dimaafunya dimakan saja, di tempat saja. Berarti kalau misalkan kotoran lalat tadi itu kok kena di badan kita, maka tidak dimaafu. Dan juga waqali lidarkit tuyur aljaf in ammat bihil balwa wa sural ihtiraz anhu, dan juga yang dimaafu di tempat saja itu sedikitnya kotoran burung yang kering, yang mana ya emang di situ emang biasa burung itu selalu berak di situ. Di masjid-masjid yang tua tuh misalkan gitu kan, banyak kotoran burung yang susah untuk dihindari. Maka itu hanya dimaafu di tempat saja, tidak dimaafu di pakaian maupun di badan kita. Jadi selain dua tadi, selain kotoran lalat dan kotoran burung ini, itu hanya dimaafu di dua tempat, yaitu maksudnya dua poin, maksudnya di badan dan juga di pakaian. Tapi kalau misalkan kotoran lalat sama kotoran burung yang susah untuk dihindari, itu hanya di tempat saja maafunya. Itu sedikit gambaran tentang. Berarti selain itu, maka sedikit pun itu bisa menjadi najis. Apa misalkan kotoran ayam mungkin atau kotoran burung terus kena ke kita, maka sedikitnya itu sudah menjadi najis yang tadi dimaafu. Wallahu a'lam. Wat taharatu anin qala rahimahullah wat taharatu anin najasati fi saubi wal badani ya kalau misalkan badan ya itu tadi harus terbebas dari najis-najis yang tidak dimaafu tadi. Dan untuk masalah najis di badan ini, itu baik najisnya itu menempel atau yang seperti yang kita ketahui surah bahwa misalkan kita ada tali yang ujungnya nempel ke
ke tai misalkan, nah terus diikatkan ke kita itu juga menjadi bagian dari kita, itu juga nggak boleh. Wal makani, dan suci harus suci itu tempatnya. Dan tempat yang harus suci adalah tempat yang benar-benar menempel dengan tubuh kita ketika kita sholat di situ. Tapi kalau misalnya kita melangkai itu nggak masalah. Misalkan sujud tengah-tengah di sini ada tai, itu nggak masalah. Tapi mungkin makruh saja hukumnya. Tidak sampai membatalkan. Luka yang terbuka itu juga sama kayak hukum bisu tadi. Atau harus ditutup waktu sholat? Harusnya kalau alam dohire nggak harus ditutup sih kok. Ya selama aku mau mungkin nggak ono. Nggak harus ditutup pun mungkin ketika posisi ya, karena ketika darah ngucur aku mau. Soalnya sing aku ngerti ada kaidah itu misalkan kalau misalkan emang yang penting kita usahakan seminimalisir mungkin ya, seminimal mungkin kita sholat itu membawa najis kalau emang nggak bisa loh ya. Kalau bisa nggak bawa najis ya nggak bawa najis, tapi kalau misalkan benar-benar nggak bisa ya ditutup sedemikian rupa. Kalau ada yang menetes pun itu masih nggak apa-apa gitu. Soalnya contoh misalnya kayak orang mustahadah itu, kan dia sholat, tapi bawa najis, tapi kok masih boleh, karena pada tata caranya ketika sholat mustahadah itu ya harus kalau misalkan di perempuan disumpel dulu kan, meskipun ada sedikit yang keluar atau apa itu masih nggak apa-apa. Menyumpel itu lebih baik, menyumpel ada darah yang sedikit keluar daripada misalkan kita sholat dengan darah yang banyak keluar. Misalkan sholat dengan darah yang sedikit keluar itu lebih baik daripada misalkan kita sholat dengan darah yang misalkan banyak, istilahnya seperti itulah. Lebih seperti itu. Wallahu alam. Maka fala tasihhu sholata ma'aha walau nasiyan au jahilan. Jadi tidak sah sholat kalau misalkan ada najis yang tidak dimaksud tadi itu, meskipun kita itu lupa atau jahilan atau tidak tahu. Dalam arti lupa itu mungkin lupa ada tapi setelah sholat sadar ya. Tapi kalau misalnya setelah sholat benar-benar nggak tahu, berarti nggak apa-apa. Terus jahilan ini kalau nggak salah itu jadi gini, jahilan maksudnya nggak tahu kalau misalnya ternyata najis itu membatalkan gitu. Tapi kalau kita setelah sholat terus tahu, terus kemudian tanya teman, tadi sholat kok ditai burung, ya udah batal gitu. Meskipun ketika sholat tadi dia nggak tahu kalau misalnya ternyata itu membatalkan, ya harus ulangi. Kajing ini saya tuh baik dia itu nasian au jahilan, apalagi aliman, apalagi tahu, apalagi disengaja misalkan. Allah kalau disengaja gimana caranya? Rata di sebelahnya tiba-tiba diinjak gitu sengaja kan? Atau apa iki ya? Ya batal. Kepo kan? Apa iki? Apa jadi kode itu ngamuk? Kan ngerti dewe wong. Lanjut. Suci dari pakaian, badan maupun tempat. Terus syarat selanjutnya syaratnya itu wasatrul aurati. Aisatrul launil aurah. Jadi menutup aurat di sini itu pokoknya kita itu menutup aurat dari warna kulit kita. Dengan sesuatu apapun itu pokoknya kulitnya itu jangan sampai kelihatan. Maksudnya warna kulitnya jangan sampai kelihatan. Nah, satrul aurah ini tuh yang wajib itu adalah kita harus menutupi kulit aurat kita itu dari atas dan juga dari samping. Artinya kalau misalnya kelihatan dari bawah itu nggak masalah. Contohnya bagi kita sarungan otomatis kan kalau misalnya kita sholat di tempat misalkan di panggung terus ada bolongan otomatis kan kelihatan kan. Kalau memang sengaja dilihat pasti kelihatan. Tapi kalau misalkan yang dari atas, ini hati-hati mungkin ya, entah banin atau banat, yang sering mungkin banin ya. Kalau kerah kita terlalu longgar, terus ketika kita sujud, ini buka. Meskipun kita nggak melihat, tapi kalau ternyata ini bisa sampai kelihatan pusar kita, atau bagian sininya mungkin, maka tidak sah sholatnya.
Meskipun kita nggak melihat, tapi kalau misalkan ini sampai menjuntai, kalau misalkan dilihat itu kelihatan, misalkan pusarnya, maka itu tidak sah. Pokoknya kalau aurat berbeda dengan khuf. Kalau aurat itu yang nggak boleh itu dari atas sama dari samping. Tapi kalau dari bawah itu nggak masalah. Tapi kalau khuf itu yang boleh itu hanya dari atas, dari bawah dan dari samping itu khuf nggak boleh kelihatan. Tapi kalau khuf dari atas kelihatan itu nggak masalah. Ini Kalau itu harusnya terus nih. Itu samping itu harusnya samping. Kali bawah itu biasanya kalau orang yang sholat misalkan di lereng atau mungkin lereng kan gini kan, waktu kan dia sholatnya di sini, terus kemudian dari sini bisa ngelihat kan, misalkan bisa kelihatan aurat sininya misalkan kalau pakai sarung itu nggak masalah. Dan yang ditutupnya itu kalau normalnya orang nutup pakai kain kan gitu kan, pakai kain atau dengan apapun misalkan jirmin tohir, misalkan pakai tanah liat ditutup gini kan. Tapi ini bukan aurat, gini misalkan ditutupi terus kemudian sholat, nah itu sah. Yang nggak boleh itu misalkan ditutup pakai asar, misalkan pakai henna itu apa, acar itu. Meskipun warna kulit kita nggak kelihatan, tapi itu bukan jirim tapi asar. Asar itu pokoknya ketika diginikan nggak ada ini nggak ya kalau wujud deh. Henna pacar kan bener-bener kayak cuman warna to kan. Kalau misalnya tangan kena banyu sumbo, kena kunyit, itu kan asar. Jadi nggak cukup kalau misalkan kita menutup aurat dengan misalkan pakai kunyit. Ya bener warna kulit kita nggak kelihatan, tapi menutupnya kan bukan pakai jirm. Maka itu tidak sah kalau menutupnya pakai asar. Atau menutupnya pakai celana kaca misalkan, walau alam gimana, atau misalkan pakai ya tidak sah karena apa? Karena terawang, meskipun kaca nggak bisa tembus, atau pakai plastik, tapi kan kelihatan laun ininya apa, basyarohnya ini. Sah kan kalau misalkan pakai apa namanya, pakai tanah liat misalkan ditutup. Kalau barat ini kan aurat agak baca, berarti kan ditutup pakai tanah liat misalkan daurat. Atau bisa juga pakai kita sholat di air yang keruh, itu juga sah. Air yang keruh. Ya, sholatnya di dalam sungai. Iya, dalam air. Walau alam. Ketika susut berarti tanah, jangan sampai ada yang masuk air ya berarti. Yang jelas kalau misalkan kita sholat di kotak, misalkan kotak yang sempit gitu ya, itu juga nggak sah. Misalkan masuk kotak yang sempit. Pokoknya sekiranya, tapi kalau air yang keruh itu sah. Tapi kegelapan nggak sah loh. Kegelapan nggak sah. Nggak sah emang. Air keruh. Enggak, karena air keruh itu mungkin karena dia ada jiremnya. Beda. Kalau kegelapan kan apa jirem yang menutupi. bisa sujud. Ya bisa, tapi ya Allah alam fuqaha ya memang bisa saja. Mungkin akli. Ya enggak usah baca pun ya. Bisa Allah alam. Allah alam. Ya mungkin salat jenazah kan berdiri tok lah, itu mungkin di dalam air misalkan. Ya Allah alam. Atau bahkan di sini sebutkan apa? Hasis. Bahkan kita sholat di tengah-tengah rumput. Yang mungkin rumput itu saking rimbunya sampai nutupi kita. Ketinggian. Allah alam gimana ya? Dan di sini sebutkan seperti itu. Fayak fi dzalik walau ma'wujudi saub. Maka cukup dengan tanah hati misalkan. Atau dia tuh di air keruh atau di rumput, cukup kalau misalkan ma'a wujudis saub. Ini di Mu'nis dijelaskan. Dan syarat menutup aurat ini itu bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu ya. Artinya kalau dia mampu menutupi itu, maka dia wajib menutup aurat meskipun dia sholat sendirian. Meskipun sendirian nggak ada orang, ya tetap wajib menutup aurat.
Amma ghairul qadir ala dzalik fa inna yusalli wujuban aryan. Kalau misalkan dia nggak mampu untuk menutupi aurat, benar-benar nggak ada pakaian sama sekali, maka dia sholatnya wajib dan dia sholat dengan kondisi telanjang atau tidak pakai pakaian. Dia kemudian ruku, sujud, dan tidak wajib mengulangi. Karena apa? Dianggap sebagai udzur yang umum atau udzur yang nadir tapi daim. Istilahnya kan orang kalau nggak punya pakaian biasanya kan emang yo hampir lama lah itu. Karena kalau di sini kan insya Allah kita nggak mungkin lah nggak ada pakaian yang menutupi. Anggap aja nggak punya pakaian ya bisa pakai selimut, bisa pinjam teman kan lain dan banyak cara mas ya. Seperti itu. Dan untuk aurat ini secara bahasa adalah anaksu, kekurangan. Dan secara syariat adalah ma ala tutlaku syar'an ala ma yahrumu nadruhu. Yaitu aurat adalah sesuatu yang haram untuk dilihat. Gampangnya gini, sebelum baca ini ditafsir dulu biar gampang. Kabut mas. Kabut, walau a'lam yo. Siram nggak? Kabut, walau a'lam. Kata sebutkan dengan kawan yang hukumi, walau a'lam. Iya kan? Berarti siram kan? Kan bukan baju yang keruh. Iya mungkin, walau a'lam. Siram nih. Walau a'lam. Kalau di atas awan, salatnya Gatot Koco. Salat. Al-aurah aurah itu dibagi jadi dua. Ada kalanya dia itu aurah fisolah atau dia itu aurah itu nador. Kalau dalam sholat ini tuh kalau misalkan laki-laki maka dia auratnya adalah baina kubati wasuro. Kalau misalkan perempuan dilihat apakah dia itu hurroh atau dia itu amah. Kalau misalkan dia merdeka, maka auratnya adalah jami'ul badan illa al-wajah wal kafaini. Tapi kalau misalkan amah, maka dia hanya baina rubah masuro. Tapi kalau misalkan ini untuk aurat di dalam sholat. Kalau aurat nador, aurat yang nggak boleh dilihat itu kontak ya sebetulnya. Iya. Lumayan lah. Jika misalkan rojul, maka menurut pendapat muktamad ini adalah jami'ul badan. Ini menurut pendapat yang muktamad. Tapi menurut pendapat yang muqabil muktamad, muqabil asah adalah seperti halnya auratus shalah. Kalau ini misalkan perempuan, maka auratnya ini dia juga sama. Menurut qaul mu'tamad adalah jami'ul badan. Kalau misalkan ghairu mu'tamadnya adalah auratus shalah, anggap aja seperti itu.
Jadi kalau menurut pendapat utama ya kita nggak boleh memandang lawan jenis sama sekali. Imma yang lawan jenisnya mungkin menundukkan pandangan, atau yang punya aurat itu ya emang wajib menutupi. Tapi kita punya pendapat yang mukabir muktamad yang mungkin lebih ringan, bisa kita amalkan sehari-hari, yaitu sesuai dengan auratnya ketika sholat. Bismillah, kita baca. Al-awwal lughatan an-naqsu wa tutlaqu syar'an ala ma yahrumu nadruhu. Itu sesuatu yang dilarang untuk melihatnya. Wa huwa jami'u badanil mar'ati walau amah. Apa aurat? Jadi semua bagian badan perempuan meskipun perempuan tersebut adalah amah. Jadi ini aurat nazar. Kalau misalkan perempuan maka jami'ul badan bagi perempuan. Fa innahu yahrumu nadruhu 'alal ajnabi. Maka orang laki-laki lain yang bukan mahram atau bukan suami, maka haram melihat semua jami'u badanil mar'ah. Wa jami'u badanil rajul. Dan auratnya laki-laki, aurat nadhar itu adalah semua anggota tubuhnya laki-laki. Maka fa innahu yahrumu nadharuhu 'alal ajnabiyah, maka ajnabiyah yang bukan istri atau bukan mahromiyahnya itu, yang enggak ada hubungan mahromiyah, maka enggak boleh melihat semua anggota tubuhnya laki-laki. Wayat kurunau finikah, nanti bakal disebutkan di bab nikah. Wa ala ma yajibu satruhu fi shalah. Jadi kan aurat tutlaku ala yang pertama ala ma yahrumu nadharuhu atau ala ma yajibu satruhu fi shalah. Nah, kalau yang aurat ini dimaksudkan adalah ala ma yajibu satruhu fi shalah, maka ya emang di sini nih maksudnya yang dimaksud di satrul aurat di sini adalah yang di sini, bahwa al-muradu guna. Apa auratnya? Wa huwa ma baina surati wa rukbatir rajuli wal amah. Kalau laki-laki atau amah itu auratnya adalah antara pusar sampai ke lutut. Maksudnya lutut ini pokoknya mulai lutut ini sudah termasuk aurat. Nggak harus menutup sampai sini. Tapi di sini saja kalau misalkan laki-laki sudah aurat. Tapi kita diwajibkan sampai sini supaya kita memastikan bahwasanya aurat kita tertutup. Wah, ya di sini aurat sebenarnya sampai sini saja, sampai atas ini. Tapi diwajibkannya sampai sini karena supaya memastikan bahwasanya aurat kita benar-benar tertutup. Dan juga pusar juga gitu. Misalkan pusar ini kan segini kan. Maka yang wajib adalah pas di bawahnya ini sampai ke bawah. Tapi diwajibkannya menutupi sampai sini supaya kita memastikan bahwasanya aurat kita benar-benar tertutup. Wa ma siwal wajhi wal kafaini min badanil hurra. Dan auratnya perempuan yang merdeka ketika sholat, maka dia selain wajah dan kedua telapak tangannya. Telapak tangan maksudnya sampai sini juga kan ya, depan maupun dalam. Ya ginilah, seperti ini. Itu masalah aurat. Terus rasa selanjutnya yaitu qala rahimahullah wastiqbalul qiblati, itu menghadap kiblat, ai bisodri. Yang harus menghadap itu adalah dadanya. Ai istiqbalul qiblah ai al-Ka'bah, yaitu menghadap Ka'bah yakinan. Jangan kayak aplikasi kemarin. Aplikasi salah itu. Pokoknya kalau kita bisa melihat Ka'bah, maka kita harus wajib secara yakin kita menghadap ke Ka'bah. Kalau macam mungkin di sini di dalam Masjidil Haram, yang kita bisa melihat Ka'bah, kita harus benar-benar mantep ke Ka'bah gitu. Bimu'ayanatin au nahwiha fi haqqi man laha ila bainahu wa bainaha. Bagi orang yang tidak ada halangan antara dia dengan Ka'bah, maka harus benar-benar madhab ke Ka'bah. Wa dhannan fi haqqi ghairihi. Akan tapi boleh kita mungkin mengingat ini pokoknya sekiranya udah tepat lah gitu. Maka itu boleh dilakukan untuk orang-orang yang selain orang yang bisa melihat Ka'bah tadi. Artinya orang yang misalkan di luar Masjidil Haram itu, atau bahkan kita itu boleh cuman sekedar don saja kita menghadap ke Ka'bah. Karena kalau tafsirat ahkam dulu kalau nggak salah itu bagi orang yang di dalam Masjidil Haram maka kiblatnya adalah harus menghadap ke Ka'bah pas. Bagi orang yang di luar Masjidil Haram maka dia kiblatnya adalah yang Masjidil Haram itu sendiri. Artinya pokoknya kita mengitari Masjidil Haram sekiranya menghadap situ maka sudah sah.
Tapi bagi orang yang di luar Mekah itu menghadap Ka'bahnya, menghadap kiblatnya adalah pokoknya sekiranya kita itu kena ke Mekah. Seperti itu. Bagi orang yang kayak kita jauh gitu. Karena kata Gus Pak, kalau memang misalkan benar-benar kita tipis kena Ka'bah ya, berarti kan Ka'bah cuma misalkan lebarnya cuma 16 meter anggap aja. Berarti kalau orang yang kayak sholat di Masjid Ampel yang sampai berapa puluh meter itu ya harus melengkung supaya kena di Ka'bah. Kan nyatanya kan enggak. Kan oke yang tengah kena, tapi kalau yang di sana nanti gimana? Yang di ujung kan lurus. Terus gimana itu kan? Ya maka itu kita masuk pada posisi yang zone saja. Kita menghadapnya secara zone. Wastiqbalul kiblati fi ghairina filatis safaril mubahi. Itu menghadap kiblat dengan dada kita. Kapan kita diwajibkan menghadap kiblat? Intinya gini, menghadap kiblat itu wajib pada selain sholat sunnah yang dilakukan ketika safar mubah. Jadi yang boleh tidak menghadap kiblat itu hanya sholat sunnah yang dilakukan di safar. Baik dia itu safarnya itu misalkan naik kendaraan, atau mungkin dia safarnya jalan kaki. Di apapun kondisinya sholat itu wajib menghadap kiblat. Kalau misalkan nggak bisa menghadap kiblat ya sebisanya, tapi nanti mungkin kalau emang nggak bisa menghadap kiblat maka kita harus mengulangi. Lalu kalau misalkan sholat di atas kendaraan tapi bisa menghadap kiblat dan syarat rukun dan lain sebagainya itu terpenuh, ya udah nggak usah mengulangi. Yang bisa dilakukan di ulama itu misalkan sholat itu di atas kapal, karena yang paling memungkinkan, karena kapal kan punya istilahnya apa ya, lantai yang luas gitu kan, kita bisa sholat ruku sujud sempurna terus bisa ngadep kiblat gitu. Dan bahkan misalkan kita tahu kiblatnya sana kan, ada kiblat terus tiba-tiba kapalnya belok, ya maka kita harus geser mengikuti arah kiblat seperti itu. Kalau Allah mungkin di bawahnya ada kompas gede itu, kalau Allah harusnya gitu ya. Kita baca. Istiqbalul kiblati fi ghairina filatis safari al-mubahi ay al-jaiz al-mustajmi li syuruti jawazil qasri. Yaitu safar mubah adalah safar yang secara hukumnya jaiz, yang terkumpulkan di situ syarat-syarat bolehnya qasar nanti di belakang. Jadi qasar itu ada banyak-banyak syaratnya. Pokoknya sholat sunnah yang boleh tidak menghadap kiblat adalah sholat sunnah yang dilakukan di safar yang di situ boleh qasar, istilah seperti itu. Kecuali atul. Falaishtarotu artinya kecuali tul, karena syarat qasar boleh qasar itu misalkan harus masafahnya sekian. Nah, kecuali ini. Maka selain syarat tul, artinya misalkan kita safar cuman 10 kilo gitu ya, otomatis sudah boleh. Pokoknya kita mutlaku safar atau safar yang secara qasar kecuali jarak itu tadi, itu maka kita boleh sholat tidak menghadap kiblat. Sholat sunnah saja loh ya tadi. Bal yakfi ayyakuna safar ila ma la yasma'u fihi nida'ul jum'ah. Bahkan cukup kita boleh melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan atau sholat sunnah safar tanpa menghadap kiblat itu ketika safar kita hanya sebatas, pokoknya kalau kita ada adzan Jumat di situ udah nggak kedengeran. Ya mungkin berapa, anggap aja misalkan 2 kilo atau berapa gitu. Fa in kana fi nahwi hudaj wa safinah. Nah, maka kalau misalkan dia itu sholatnya di hudaj, wallahu alam hudaj ini apa ya, atau di safinah, di kapal, maka atamma ruku'ahu wa sujudahu wastaqbala li suhlati dzalika alaihi. Ya kan, kalau misalkan di kapal maka ya sholatnya ruku, sujudnya sempurna, dan juga harus menghadap ke kiblat karena mudah di kapal itu untuk kita menghadap ke kiblat. Wa illa, maka jika tidak di kapal gimana? Pertama, fa in kana raqiban istaqbala fi ihrami faqat. Kalau misalkan dia sholatnya itu posisi menunggangi kendaraan, menunggangi kuda, atau misalkan menunggang atau naik kereta, maka sholatnya yaitu menghadap kiblatnya ketika takbiratul ihram saja. Misalkan Allahu Akbar terus baru setelah itu wis kemana saja wis bebas. Insahula. Kalau itu mudah. Maka wajihatu maqsidihi kiblatahu fil bagi. Maka kemana arah kendaraan itu berjalan, yaitu kiblat dia. Ya pokoknya di awal Allahu Akbar atau kiblat terus terserah, setelah itu mau kemana arahnya, mau nanti tiba-tiba mundur atau putar balik, maka ya itu memang kiblat dia.
Wa yumi'u biruku'i wa sujudi akhfat. Dia kemudian ruku, sujud lebih rendah. Karena seperti itu, bukan yang ruku yang menyempurnakan, kemudian harus sujud itu enggak. Karena kan posisi kita kan lagi rokiban, lagi naik kendaraan. Itu kalau rokiban. Maka wa ingkana masyian, kalau misalkan dia tidak naik kapal, akan tapi dia jalan kaki, maka istaqbala fima siwal qiyami wal i'tidali wa tasyahudi wa salami. Maka dia harus menghadap kiblat selain berdiri dan selain i'tidal dan selain tasyahud dan selain salam. Otomatis ketika dia ruku harus menghadap kiblat. Terus i'tidal boleh sambil jalan, sambil ngadep mana. Terus kemudian pas sujud juga ngadep kiblat lagi. Wallahu alam, prakteknya agak sulit. Gimana ini? Dan juga jalannya juga harus jalan yang jangan yang 3 kali berturut-turut. 1 lama, terus mungkin 1 lagi lama. Ya kan termasuk membatalkan 3 kali mutawali kan nggak boleh. Walau alam. Salat sunnah. Yo mungkin saking salat sunnah loh ya, salat sunnah. Salat fardu jelas nggak boleh. Maka amma hadihi fayamsi fiha wa qiblatuhu jihatu maksidihi. Sama juga, maka di sini adalah ketika selain berdiri, ketika dia berdiri, i'tidal, tasyahud dan salam, maka jihad dia itu adalah ya arah dia, jadi jalan sambil ke arah mana pokoknya dia jalan. Terus i'tidal juga gitu, terus tasyahud, terus dan juga salam. Karena salam pun itu syaratnya itu harus juga menghadap kiblat. Jadi ketika kita misalkan anggap salat normal ya salam, terus kemudian kita sampai assalamualaikum warahmatullahi, ini batal. Tapi yang boleh cuma gini saja, nggak boleh ikut assalamualaikum warahmatullahi sampai gini, mas, batal berarti. Termasuk syarat-syarat salam itu selain kemarin harus memperdengarkan ke telinga sendiri, ya dia harus dadanya tetap menghadap ke kiblat. Sini kalau Jumat itu maksudnya apa? Jadi gini, kalian katakan safar yang boleh sholat sunnah tanpa menghadap kiblat adalah safar yang di situ terkumpul syarat-syarat qashar. Sedangkan syarat qashar sendiri itu minimal 81 km. Nah, sedangkan kita jalan 5 km aja udah nggak bisa mendengar adzan Jumat. Artinya apa? Artinya pokoknya selama kita safarnya itu sampai tidak bisa mendengar sholat Jumat, artinya meskipun cuma 2 km, asal 2 km tadi tidak mendengar adzan Jumat. Jumat itu sekitar gini. Iya, ya mungkin zaman dulu itu adzan sing keras, yang bener-bener diiku ya adzan Jumat itu mungkin. Makanya dijadikan acuan. Ya sekarang ya Allah alam nggak harus Jumat kan mungkin. Iya, maksudnya untuk mengetahui jarak. Ya gimana kan ini kan bersumber ke Turos dulu kan aturan-aturannya kan. Hatta jarak kita safar misalnya qashar itu dihitung dari mana? Dari unta itu berjalan berapa hari. Jadi bukan dihitung berapa kilometer. Zaman dulu nggak ada speedometer. Zaman dulu kan pokoknya unta berjalan selama 2 hari atau sehari semalam lah. Sehari semalam itu dia lantai berapa kilometer per jam. Selama 24 jam dia tuh ketemu akhirnya berapa kilo. Seperti itu gitu. Makanya ini mungkin dijadikan acuan seperti itu. Wis tarotu tarkul afal al-kasir al haja tuh kan. Itu tadi bisa dilakukan sholat sunnah, misalnya kebaik ketika jalan. Gimana jalan sholat sunnah? Sholat dengan syarat meninggalkan perbuatan-perbuatan banyak yang di luar haja. Misalkan kita butuhnya. Oh ya mungkin ya melaku berarti. Mesti gak sing koyo ini kan terus kurungu ono opo terus joget-joget kan. Wadwa musafar artinya ya selama itu memang dia posisi masih safar. Kalau misalkan tiba-tiba udah sampai ya berarti nggak salah sholatnya di situ. Wasair dan juga dia harus posisi masih emang benar-benar masih jalan. Wa ada muwat in najasati ghairal ma'fuwi anha illal yabisa khotoan. Dan dia tidak boleh menginjak najis yang tidak dimakfu. Najis yang tidak dimakfu kecuali najis kering yang dia tidak sengaja. Dia meskipun najis kering yang tidak dimakfu, tapi kalau diinjak dalam posisi tidak sengaja maka tetap sah sholatnya. Bisa sakmuna yo, oke, wis. Pokoknya gak bakal ngelakuin ini ya. Sholat sunnah turun yang perjalanan. Pokoknya pernah ngerti. Terus syarat selanjutnya yaitu enggak tadi kan
istiqbalul kiblah itu wajib, tapi selain sholat sunnah di safar dan juga sholat di sidatil khaufi. Jadi kalau sholat sidatil khauf itu terserah wis, bebas. Maksudnya sidatil khauf fi kita limubahin, artinya baik ketika dia tuh perangnya itu perang melawan Bugho. Nanti ada pembahasan Bugho itu kayak kita itu memerangi saudara muslim, tapi saudara muslim kita itu dia itu kayak membangkang ke pemerintah. Nah itu harus diperangi, karena kalau enggak ya dia bakal ngerecok lah istilahnya. Nah, itu kita lupa termasuk itu, memerangi sesama saudara muslim yang dia itu membangkang, tapi nanti ada syarat-syaratnya, enggak yang sekedar kayak demo-demo sekarang, enggak. Terus ada lagi yang kita lupa itu kayak kita memerangi kafir harbi, lah itu juga dinamakan kita lupa. Pokoknya dalam posisi dua ini kita boleh sholat, baik sholatnya itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Kalau di sini, maka fa'inau yusolli kaifa amkanahu wa la i'adat alaihi. Allahu akbar sereng. Terus aman. Tuh. Terus kemudian syarat selanjutnya yaitu tarkul kalami, yaitu tidak boleh berbicara. Ai amdan ma'al ilmi bitahrim. Yaitu dia tidak boleh berbicara. Ai maksudnya berbicara secara sengaja. Bersamaan dia itu tahu kalau emang berbicara itu tidak diperbolehkan dalam sholat atau bahkan bisa membatalkan sholat. Wa annahu fi sholat, dan dia posisinya lagi sholat. Wa adamul ghalabah. Jadi gimana ya? Amdan ma'al ilmi bitahrim wa annahu fi sholah wa adamul ghalabah. Enggak main dong. Oh maksudnya kalam. Oh ya, jadi ini kalam yang harus ditinggalkan adalah kalam yang tidak, ya emang itu tadi kan, misalkan bukan bersin, bukan batu, atau bukan ya mungkin. Jadi misalkan yang ngomong misalkan masih dikatakan berdehem itu bisa membatalkan sholat karena itu kan Berapa? tapi Soalnya kalau itu sengaja. tapi kalau itu di Fatihah itu boleh. Pokoknya kalau gini, kalau sekarang gini, kalau enggak maka nggak bisa meneruskan Fatihah, maka itu boleh. Wah, Allah alam itu. Tak kurangi. Jadi gini, masalah berbicara itu, kalau misalkan dia itu sengaja, maka batasannya adalah satu huruf yang memahamkan atau dua huruf. Misalkan bilang ki gitu kan, ki itu artinya kan apa? Dari wikoya apa? Jagalan kan, ki, kof sama kasar itu kan satu huruf, itu sudah dianggap batal. Tapi kalau itu sengaja, tapi kalau misalkan nggak sengaja, tiba-tiba lupa, misalkan dia sholat terus tiba-tiba saya tunggu ya, maka itu tidak apa-apa, maksimalnya adalah 6 kalimat atau 6 kata. Gak sengaja, tapi kalau sengaja dua huruf saja, meskipun nggak memahamkan, atau satu huruf yang memahamkan, itu sudah batal kalau sengaja. Kalau nggak sengaja 6 kalimat. 6 kalimat. Amdan ma'al ilmi bitahrim wa annahu fi sholah wa adamul ghalabah. Jadi yang wajib ditinggalkan adalah kalam yang adamul ghalabah. Kalau ghalabah misalkan kata misalkan tiba-tiba bersin. Nah, seperti kan otomatis yang itu ghalabah itu, maka itu enggak harus ditinggalkan. Ya gimana mau dipaksa, ntar malah keluar dari jalan lain, malah kacau. Dan malah ngentut, malah batal. Maka fata betulu binutki biharfa ini, maka batal
Misalkan apa? Misalkan dia ngomongnya itu secara sengaja maka batal binut ke biharfa ini. Kalau misalkan ngomongnya itu dua huruf. Au harfin mufhimin atau satu huruf yang memahamkan seperti ki. Au bimam tutin ka a. A itu kan termasuk satu huruf. Satu huruf atau dua huruf? Tiga. Apa? Dua. Dua. Dua kan. Agak banyak. Maka wa yughtafaru yasirul kalami wa huwa arba'u kalimatin urfiyah inda Ibnu Hajar wa sittu indal Qalyubi wa Baishan. In nasiya aw sabaqa lisanuhu aw jahulat tahrim wa udira aw hasala bi ghalabati dhahkin aw bukain. Apa yang wiyu? Jadi gini, menurut Ibnu Hajar itu maksimal perkataan atau berbicara yang dimaaf itu adalah 4 kalimat, tapi dengan syarat itu tadi bukan disengaja. Yang misalnya disengaja nangis ya berarti bahasa. Tapi kalau tiba-tiba misalkan terharu nangis apa ya enggak apa. Makanya di sini dikasih koyat. Kalau Ibnu Hajar 4 kata, kalau Qalyubi itu 6 kata. Jika dia tuh mengucapkannya dalam posisi lupa atau sabaqo lisani, maksudnya atau sabaqo lisani atau dia mungkin kalau alam ceplosan itu mungkin. Gitu kan, kaget misalnya itu kan. Ada ular itu namanya. Atau dia tidak tahu kalau misalkan dia itu nggak tahu kalau misalkan ternyata ngomong itu batal ya gitu. Maka dilihat misalkan loh kamu tadi sholat kok ngomong loh, emang sholat batal gitu. Iya no. Emang kamu ngomongnya apa aja nggak dihitung? Oh masih tiga kata aman karena dia kan nggak tahu aman. Oh ya itu masalah al-kalam. Sebenarnya kalau mau ditafsir agak panjang, termasuk juga watarku af'alil kasiro. Cuman nggak usah panjang-panjang. Watarkul af'alil kasiro dan syaratnya harus meninggalkan, artinya tidak boleh bergerak yang banyak. Kalau geraknya banyak berarti sholatnya tidak sah atau bisa batal. Kasalah si harokatin mutawaliyatin wa darbatu mufritoh, atau 3 gerakan yang dia itu mutawaliyah. Apa misalnya melangkah langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nyalip imam. Nek melangkah 1 atau berhenti dulu, terus 2 atau 2 langsung nggak bawa 2 kan, 1, 2 wes. Kalau loncat, jadi ditunggu. Kasalah si harokatin mutawaliyatin wardobati mufritoh. Misalkan tiba-tiba sholat kan, emosi kan kalian. Emosi kan, meskipun 1 tapi ya. Terus setelah itu apa? Wawasba walau ma'anisian, dan juga meloncat meskipun lupa. Ada ular terus loncat, lah itu otomatis dihitung haroka yang banyak. Jadi dorba mufrito terus atau loncat meskipun cuma sekali, tapi dia dihitung banyak. Apa ada yang punya pengalaman? Anak yang banyak yang goda. Wakazia tadi ruknin fili amdan liqadil mutaba'ah. Misalkan apa yang nambah-nambahi gerakan sendiri, nggak ikut imam misalkan. Allah alam gimana misalkan. Itu juga dianggap af'al kasiro dan batal. Terus kemudian selanjutnya watarkul akli wasyurbi. Dia tidak boleh makan maupun minum. Naam, ya dimaafkan yughtafar al-qalil ma'anisyan. Jadi makan itu dalam sholat, kalau dia makan yang kemakan itu sedikit, tapi tidak sengaja, tidak batal. Tapi kalau yang kemakan banyak, tapi tidak disengaja, juga batal. Apalagi banyak disengaja. Kalau sedikit disengaja, batal. Oh, Banyak Yang gini kan, batal deh. batal aja gini, diurut ya.
Jadi kan yang gak batal adalah yang sedikit ma'anisyan. Sedikit tapi tidak disengaja tidak batal. Tapi kalau sedikit disengaja batal. Kalau sedikit disengaja tidak batal. Sedikit tidak disengaja tidak batal. Sedikit disengaja batal. Banyak tidak disengaja batal. Banyak disengaja apalagi batal. Au al jahlu bitahrim in udiro. Kalau misalkan dia nggak tahu misalkan, maka di sini tidak apa-apa. Udiro. Ya, tapi ini maksudnya banyak dalam arti nisyan nih mungkin. In udiro ya Allah alam ya. In udiro awil jahlu bitahrim. Oh mungkin kalau misalkan dia nggak tahu ternyata makan itu membatalkan sekalipun banyak maka dimaafkan. Allah alam ketika mungkin dia Udiro kalau udur. Tapi kan kata udur. oh in udiro itu meskipun ya. Udirnya apa maksudnya? Jika nggak ya? Iya jika ini Oh ya berarti ada udur. Maksudnya dia tuh nggak taunya karena udur misalkan. Nah, misalkan mu'alaf atau mungkin misalkan tadi itu karena kamu baca. iya. Itu al-jahlu ada dua, ada yang jahl. Ada yang namanya apa? Al-jahlu apa? Ma'dzur, ada yang al-jahlu maghrur. Al-jahlu al-ma'dzur adalah ya misalkan dia itu jauh dari ulama. Itu benar-benar nggak ada sarana untuk komunikasi atau nggak ada sarana berita. Kalau dia itu baru masuk Islam, tua itu yang namanya jahl al-ma'dzur pakai ain. Tapi ada lagi jahl al-maghrur, jahl yang dia itu tertipu. Dia itu menganggap dirinya itu nggak tahu, seakan-akan kalau nggak tahu itu nggak apa, padahal nggak bisa itu. Ya, apa ya? Pokoknya selain dua itu, yang namanya jahl al-maghrur. Di posisi kayak kita ini sebenarnya ya mau nggak mau ya harus tahu, dipaksa tahu karena ya posisi sudah apa aja udah enak tinggal tanya itu kalau nggak tahu. Syarat selanjutnya yaitu qala rahimahullah wa alla yamdiya ruknun qauliyun au fi'liyun ma'asyaki fin niyati taharrum. Sudah gini. Allahu Akbar. Terus membaca Fatihah. Tapi sambil baca Fatihah itu dia itu tadi niat enggak yo? Waladolin niat enggak yo? Batal. Terus waladolin amin. Niat enggak yo? Dia sudah melalui satu rukun qauli. Bersama dia melalui itu, selama itu dia itu ragu sampai rukun qaulinya habis. Maka sholatnya tidak sah. Atau dia enggak sempat baca rukun qauli, tapi dia melewati satu rukun fi'li, misalkan Allahu Akbar, dia langsung rukuk, mungkin posisinya masbuk. Di sini enggak ada keterangan, tapi tak angan-angan mungkin tasawufnya ketika masbuk. Karena masbuk kan kita enggak sempat membaca satu rukun qauli kan, langsung ikut rukuk kan. Tapi selama rukuk itu ragu, sampai itidal, sampai liman hamidah masih ragu, maka sholatnya tidak sah. Gampangannya seperti itu. Ma'asaki finasi taharrumi au takbirihi. Maksudnya ketika aku tadi takbiratul ihram belum, jangan-jangan mungkin langsung ikut sholat teman-teman. Karena sangat riskan ya takbiratul ihram itu, dalam arti takbiratul ihram sama niat di dalam takbiratul ihram itu sangat riskan. Itu ada bermasalah. Maka au yatula zamanus syak, atau mungkin dia itu enggak istilahnya enggak sampai melewati rukun qauli. Artinya gini, mungkin rukun qauli itu kan normalnya sekian 1 menit anggap baca Fatihah. Dia mungkin baca istiftahnya itu lama misalkan. Terus kemudian itu lama pokoknya. Terus masuk Fatihah. Meskipun Fatihahnya belum selesai, tapi kalau dia itu selama itu masih ragu ya maka sholatnya batal. Begitu juga kalau misalkan dia itu kayak tadi misalkan rukun apa? Satu rukun fi'li, belum habis rukun fi'li tapi itu rukunnya lama tapi ya itu tadi. Misalkan atau belum langsung baca Fatihah, cita doang terus kalau langsung baca Fatihah tapi masih angen niat gak yo maka apa batal. Biaya sa'aruknan,
sekiranya lamanya itu tadi meskipun kita nggak melakukan satu rukun tapi dikira-kirakan selama mengerjakan satu rukun. Terus syarat selanjutnya itu wa alla yanwiyaqat as-shalah, dan tidak boleh berniat untuk salat wis. Nah, batal. Enggak situ wis. Batal apa? Ayo. Au yataraddada fi qat'iha, atau dia itu ragu-ragu. Jangan waladolin amin. Tak batalin nggak yo? Tak batalin nggak yo? Ini aku nggak batal kok ketinggalan takjil misalnya. Tapi batal nggak yo? Kalau aku nggak batal jadi sama samin misalnya kan. Nah itu taruh tadi situ saja itu sudah meskipun belum niat motong, tapi kalau kita batalin nggak yo? Itu udah otomatis membatalkan sholat. Dan juga wa adamu ta'liqi qat'iha bisai'in, dan tidak boleh menggantungkan qat'un niyah itu tadi dengan sesuatu. Misalkan kalau misalkan nanti bisa datang aku tak batal sholat wis lah, itu otomatis batal. Iqbal deh. Iya, Walau muhalan adatan, jadi misalkan meskipun secara kebiasaan itu dia itu mustahil, dalam arti meskipun secara kebiasaan itu dia itu mustahil, maka kalau kita menggantungkan niat batal ke sesuatu tadi itu tetap batal. Tapi kalau kita menggantungkan sesuatu kita itu kepada sesuatu yang mustahil aklan, kalau di sini seperti apa? Misalkan al-jamu bainadita ini gimana maksudnya aku batal sholat kalau misalkan Tuhan itu ada dua. Mungkin nah, itu tidak batal. Tuhan ada dua misalkan, maka itu tidak batal. Nah, kalau misalkan nanti kalau Mas Amin belikan pizza kan bisa jadi mustahil Mas Amin memberikan pizza, bisa jadi kan. Enggak salah. Rahmat. Mustahil adatan kan. Kalau Mas Rahmat beli pizza 3, mustahil adatan nih. Nanti salahku tak batalkan daripada enggak ubah. Oke sih bagi Om Sono. Nah, itu tadi adalah syarat-syarat sahnya sholat. Ada pertanyaan? Anak pertanyaan yang itu Mas. Apa? Yang dia Ruknul of Syakif ini kita harus. Ada satu kasus misalnya dia syak waktu niat taharumnya selama misalnya baca Fatihah itu ada syak, tapi terputus-putus sama syak, jadi nggak lama terus cuma di momen-momen tertentu lah. Nah terus dia membatalkan sholat fardu kan haram kan. Nah dia berusaha buat menghilangkan syak ini dan mendatangkan niat ketika itu juga. Jadi dibaleni mana niatnya? Ini apa? Dikatakan hilang syaknya dan terus melanjutkan sholatnya atau di total nol. Saya nemu di sana enggak? Ya Allah yang dia rukun. Apa nanti? Iya, terus dicek nolnya Mas. Masya Allah yang dia itu mesti apa? Hilang syaknya itu niat pas itu juga. Oh iya. Misalnya dihitung niat pun ya kan gorong hitung salah tuh misalnya enggak ragu-ragu tapi kayak wis niat tapi saya ragu maksudnya mungkin ono dua poin maksudnya apa saking maksudnya benar-benar harus mustamir atau mungkin sempat yakin sempat enggak ngono ta itu kan terus mau anggap baik tetap ragu kan terus dia diniati satu juga tapi selesai rukun kauli itu misalnya sebelum selesai tapi nek sing kedua iku mang sing diniati satu juga kowe tetep gak ngaruh niate soalnya niat ya ono ini tapi betul ikhram misalkan yen niate posisi Fatihah iku mang jadi ku pemahamanku sing kedua iki yo gak perfect apa cuman masalah apakah sake iku bener-bener kudu terus ngono iku wallahu alam yo mungkin
Falau se. Falau tadzakkarul ityanu bima syakka fihi qabla mudhi ruknin wa qabla tuli zamanin kaan khotiro lahu khotirun atau kan khot ya istilah pokoknya moro-moro oleh khawatir oleh oh iya fazala sarian langsung cepet hilang sebelum utek imang maka fala butla munis masya Allah kullu haga mawjud kan kita pun Aduh. lah ya ya mungkin itu berarti kan ketika ragu terus sempat yo ketika yo wis berarti satu ngentek zaman tauhid atau satu rukun kemang yo wis otomatis langsung yo ketika langsung sambung aja salatnya. Iki syak maksudnya kan iya sing musik lain don. Iya. Nah, itu ya aman lah kudune lah. Saking mesti yo aku mang wis niat apa gurung yo, lah wis niat atau gurung, niat gurung kan imbang kan, niat gurung. Kemudian misalnya aku niat gurung, niat berarti akhirnya niat ya kan ngono juga sih. Kalau alam, sampai kira apa terus? Terus. Tingkas. Bismillahirrahmanirrahim. Ab'atus shalah. Enggak ab'atus shalah apa ya biasanya ngono. Ab'atus shalah di isyrun. Di dalam salat itu ada 3, ada arkan, ada sunnah. Atau kalau sunnah dipecah ada hay'ah, ada ab'ad. Kalau arkan itu bedanya gini antara ketiganya antara rukun, ab'ad sama hay'ah. Kalau arkan rukun itu kalau ditinggalkan maka dia wajib didatangkan. Caranya kayak tadi itu misalkan tergantung dia ingatnya kapan, ingatnya ketika sebelum melakukan yang semisalnya atau ketika dia ingatnya setelah melakukan yang semisalnya. Kalau ingatnya sebelum melakukan yang semisalnya maka ya langsung misalkan lupa belum ruku tapi tiba-tiba setelah berdiri langsung sujud. Terus sujud. Oh iya aku belum ruku ya dia harus berdiri kemudian ruku. Itidal baru sujud. Pokoknya ikulah. Pokoknya kalau rukun ditinggalkan maka yujib baru bitatarukiha. Maksudnya ya ditambal dengan kita melaksanakan rukun yang ditinggalkan. Tapi kalau ab'ad itu ketika kita tinggalkan maka kita ini hukumnya sunnah, disunahkan, dianjurkan untuk menambalnya yujib baru bisujud sahwi. Tapi kalau hay'ah kita tinggalkan, kita tidak dianjurkan atau tidak disarankan untuk menambalnya dengan apapun. Misalkan kita nggak baca surat habis Fatihah. Sebenarnya niat pengen baca surat, cuman mungkin kebiasaan atau ngelamun alat dolin, langsung sujud, langsung ruku. Terus belum baca surat. Tak sujud sahwi ya malah batal. Hay'ah kalau misalkan dia ditambal dengan sujud sahwi itu malah batal. Paham ya? Kurang lebih itu istilahnya. Ab'ad itu di sana. Ab'ad itu ada 20 kalau ditafsir, tapi kalau dirinci ada 3. Itu kunut, terus kemudian tasyahud awal dan juga as-sholatu ala nabi fi as-sholatu alal ali fi tasyahud al-akhir. Dan nanti jadi gini, ab'ad ini adalah salah satu penyebab disunahkan sujud sahwi. Tetapi penyebab sujud sahwi itu bukan cuma ab'ad saja, tapi nanti ada lagi yang lainnya. Tapi ab'ad ini adalah kalau kita melakukan ab'ad sudah pasti dianjurkan sekali lagi dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Kalaupun kita nggak sujud sahwi, sholat kita tetap sah. Meskipun kita meninggalkan ab'ad itu dengan sengaja. Tapi mungkin sholat kita ada kekurangan di situ. Ada kholal. Ab'adus sholati isyruna. Yang pertama al-kunut. Jadi ab'ad itu dinamakan ab'ad kenapa? Karena li'annaha limatu libaja beruha bisujudi sahwi asbahat al-ab'ad al-hakikiyah. Jadi tadi kan kalau rukun kan disuruh menambal, diminta untuk menambal. Sama juga ab'ad juga diminta untuk menambal. Karena sama-sama diminta untuk menambal, maka di sini dinamakan seakan-akan ab'ad di sini adalah sama dengan ab'ad yang hakiki, artinya sama dengan al-arkan. Wahiyya al-arkan. Ab'adus sholati isyruna tafsilan. Yang pertama adalah al-kunutu kunut. Al-kunut ar-ratib
yaitu kunut-kunut yang memang di situ biasa dilakukan kunut. Apa misalkan kunut itu subhi, kunut sholat subuh. Jadi kalau misalkan kita meninggalkan kunut sholat subuh, maka kita disunahkan, dianjurkan untuk menambahnya dengan sujud sahwi. Wawit runis fi Ramadanil akhir, dan juga kunut pada sholat witir di separuh akhirnya bulan Ramadan. Kalau misalkan kita witir di akhir nisfi Ramadan itu kita nggak kunut, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Wa yahsulu bi kulli dzikrin istamala ala tu'ain wa sana'in. Jadi kunut itu diperoleh dengan kita membaca, minimalnya itu kita membaca doa dan juga membaca sana. Baca doa dan juga kita memuji Allah. Itu yang dinamakan dengan kunut. Ka Allahumma ghfirli ya ghafur. Jadi sudah cukup. Kunut itu kalau misalnya kita baca Allahumma ghfirli ya ghafur itu sudah cukup. Tapi wal afdal Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Sudah tuh. Kunut sampai situ saja. Terus setelahnya bukan sampai situ. Itu doanya. Tapi setelahnya fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadil mawallait la yasmana tait tabaraka walakal hamdu ala ma qadu asabatu itu namanya sana. Jadi kunut itu terdiri dari doa yang tadi itu sama sana. Terus setelahnya wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ini namanya sholawat kepada Nabi, sholawat kepada Ali, terus sholawat kepada sahabat, wasalam, dan juga salam kepada Nabi, salam kepada sahabat, salam kepada Ali. Itu semua itu abad. Jadi kalau misalkan Allahumma firli ya ghafur, Allahumma firli itu doanya, ya ghafur itu sananya. Jadi kunut cuma di sini, cuman Allahumma firli ya ghafur. Tapi tidak cukup misalkan Allahumma firli ya ghafur, sampai juga sholawat kepada Nabi, sholawat kepada sahabat, sholawat kepada Ali, terus kemudian salam kepada Nabi, kepada Ali, kepada sahabat. Kenapa? Karena kunut itu abad sendiri, terus kemudian sholawat itu juga abad sendiri, sholawat kepada Nabi, terus sholawat kepada Ali, maksudnya Ahlul Bait itu juga abad sendiri, sholawat kepada sahabat juga abad sendiri, terus juga salam, wassalam itu juga salam kepada Nabi itu abad sendiri, terus salam kepada sahabat salam abad sendiri, salam kepada apa namanya terakhir Ali, al-Ali itu juga abad sendiri. Ini misalkan kunut ada yang kurang, atau bahkan kita membaca kunut tapi kurang satu huruf saja, itu sudah nanti di bab kunut bab sujud sahwi sudah harus tetap dianjurkan untuk sujud sahwi. Jadi Allahumma fil ya ghafur wa sallallahu alaihi wasallam langsung sujud. Jadi misalkan imamnya nggak baca kunut, terus kita kepingin tetap bisa baca kunut ya aman ya itu pakai sigo yang Allahumma fil ya ghafur sallallahu alaihi wasallam cukup langsung sujud. Dan kaidahnya kalau misalkan sahwul makmum itu yatahammaluhul imam. Jadi misalkan ini tasbih aja belum masuk babnya. Kalau misalkan kita yang nggak baca kunut, maka kita posisi jamaah kita nggak baca kunut, maka kesalahan kita sudah diangkat oleh imam, ditanggung imam. Jadi kita nggak perlu zahwi. Tapi kalau misalkan imam yang salah, terus imamnya nggak sujud zahwi, maka kita tetap disunahkan untuk sujud zahwi untuk menambal kesalahan imam. Seperti itu. Nah, yang pertama al-kunut, minimalnya adalah Allahumma firli ya ghafur. Wa qiyamuhu, dan berdirinya kunut. Kenapa qiyam di sini disebutkan? Seakan-akan loh, kunut itu pasti berdiri. Ada orang yang berdiri tapi nggak kunut. Apa? Orang berdiri tapi nggak kunut. Berdiri tapi nggak kunut. Orang bisu. Jadi orang bisu tetap dia mendapatkan kesunahan abad meskipun dia nggak kunut, tapi dia harus berdiri sekadar berdirinya kunut. Ya diem aja, sekadar berdirinya kunut. Terus kemudian as-sholatu ala nabi, tadi kan sudah kan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi, itu kan wa qiyamuha, dan berdirinya juga. Kemudian assalamu ala nabi,
Berarti kan kayak wasallam. Wasallam itu berarti mencakup ketiga balik kan. Wabaroka wasallam lah itu kan. Terus waqiyamuhu dan juga berdirinya, wassalatu ala sahbi fihi waqiyamuha wassalamu alaihim. Maksudnya assalam ala sahbi juga waqiyamuhu. Terus watasyahudul awal. Ai al-lafdu al-wajib fi tasyahudil akhir. Apa saja? At-tahiyatul barakatuh salatu ibadillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah. Itu saja. Terus kemudian waku'uduhu. Sama juga ku'uduhu artinya misalkan orang bisu. Misalkan orang bisu sholat isya. Ya berarti tetap disunahkan secara abad untuk dia duduk dulu. Duduk misalkan agak baca 10 detik lah. Kalau memang misalkan orang baca itu. Untuk tasawuf awal. Terus apa asalnya itu wassolatu ala nabi fihi, artinya sholat kepada nabi pada tasawuf awal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu juga abad. Ai al-lafdul wajib ba'da tasahudil akhir. Jadi tasawuf akhir itu mentok wajibnya sampai sini saja ya, sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Waku'uduha sama juga orang bisu yang harus tetap disunahkan untuk duduk selama kadar ini. Terus as-sholat apa caranya itu as-sholatu alal alif fi tasawudil akhir, yaitu membaca sholawat kepada Ali. Allahumma sholli sayyidina Muhammad, itu kan artikan sholat Nabi. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad ini juga ketika di tasawuf akhir itu dia di tasawuf akhir dia tuh sunnah abad waku'uduha, dan juga kalau dia itu bisu maka tetap harus disunahkan duduk. La yuqalu kaifa yutasawwaru sujudu sahwi litarkiha. Soal gini, bagaimana orang itu misalkan dikatakan dia tidak membaca salat kepada Ali pada tasawuf akhir tapi dia sujud sahwi. Soalnya gini, tasawurnya orang yang nggak baca tasawuf, orang yang tidak membaca salawat kepada Ali pada tasawuf akhir, tasawufnya gini. At-tahiyatul barakatuh salatu ibadillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujudnya kapan terusan? Salam. Hah? Salam. Ya bisa salam. Terus atau ketika apa? Ketika kita misalkan makmum, ya oke, setelah salam bisa. Setelah salam, terus kiranya dia nggak melakukan hal yang membatalkan sholat, terus kemudian sujud sahwi, terus kemudian duduk lagi, sujud, duduk, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah seperti itu emang. Oh, salam mindo. Iya, salam mindo. Karena salam yang pertama itu gak dianggap. Itu misalkan. Atau dia itu posisinya imam yang nggak membaca as-sholatu alal ali fi tasawwudil akhir, tapi makmumnya dengar. Misalkan saking kerasnya mungkin bacanya at-tahiyatul barakatuh salatu thayyibadillah. Terus asyhadu an la ilaha illallah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum denger lah, maka makmum sekali itu langsung sujud sahwi. Kenapa? Nanti misalkan kaidahnya apa? Sahwul imami yulhaku atau yalhakul makmum. Artinya kesalahan imam itu ditanggung sama makmum. Artinya makmum tetap disunahkan. Iku sing imam lali terus makmumnya sujud sahwi itu sama ini. Misalnya imam kira kalau salam apa langsung sujud sahwi? Sahwi. Langsung. Tadi kamu tak apa? Ya nggak apa-apa, itu kan gak ketinggalan sing suwe. Maka laju kalau kaifa rasul sawil tarkiha li annaha kasail abadi yujbaru tarkiha au taraka syai'un min habihi. Jangan salah apa? Au sami misalkan itu ya kan misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum langsung itu imamnya. Maka seperti itu. Wallahu alam bisawab. Sampai sini dulu. Apa sunan sholat dibaca ini ke malam enggak usah wis biar sambung susah nanti.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala salati